Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, ketemu lagi dengan saya Mimin di channel kebanggaan kita, apalagi kalau bukan Hideo. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang sangat bagus dan bertema gangster sekolahan, yang pastinya akan memicu adrenalin kalian. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang baru saja dibebaskan dari penjara remaja akibat tawuran terus. Dia adalah seorang ketua geng motor jalanan yang paling ditakuti. Namun dia yang dibebaskannya hanya masa percobaan saja, membuat dirinya itu harus menahan untuk tidak gelut dan tawuran dulu. Akan tetapi karena namanya yang sudah terkenal, membuat banyak gangster selalu menantangnya untuk berperang. Dan akankah dia mampu menahan hasratnya atau malah sebaliknya? Oke, sebelum lanjut, siapkan dulu kopi dan cemilan kalian, dan inilah Out 2024. Di negara Ike-Ike, tepatnya di kota Ishido, film pun dimulai dengan diperkenalkan sang lalakon utama bernama Tatsuya Iguchi. Dia adalah seorang bocah polontong yang berusia 17 tahun yang hobinya itu gelut dan gelut saja. Dan kini ia pun sedang dikurung dan menjalani masa penahanan remaja di sebuah lembaga pemasyarakatan khusus remaja akibat ulahnya yang sering membuat kekacauan dan baku hantam terus. Meskipun umurnya yang masih muda, tapi ternyata Tatsuya Iguchi ini merupakan seorang pemimpin geng motor jalanan bernama Tokyo Komai generasi kelima. Saking brutal dan kuatnya dalam baku hantam, Tatsuya pun memiliki panggilan sang anjing gila. Di dalam masa penahanannya, Tatsuya pun malah sering berbuat onar dan menghajar tahanan lain, yang membuatnya langsung dimasukkan ke sel isolasi sambil dihukum dengan cara terus melipat 1000 burung bangau dari kertas. Dan singkatnya, 6 bulan pun berlalu. Tatsuya pun akhirnya dibebaskan juga karena telah selesai menjalani masa tahanannya. Lalu sipir penjara pun mewanti-wantinya untuk tidak berbuat onar lagi agar tidak kembali ke penjara remaja ini. Tak lama dari itu datanglah 2 orang remaja yang tak sengaja melintas di depannya yang malah menghina dan memprovokasi Tatsuya dengan mengatakan kalau laki-laki bodoh itu baru saja keluar dari tempat ini. Tentu saja Iguchi yang mendengarnya pun marah dan bahkan ia langsung berlari untuk menghajar si 2 orang yang telah menghinanya itu. Akibatnya Iguchi pun harus mendekam kembali di penjara remajanya. 3 bulan kemudian Iguchi pun dibebaskan lagi dari tempat ini. Namun akibat kelakuannya yang selalu berbuat onar, membuat Iguchi pun hanya dibebaskan dalam masa percobaannya saja. Lalu tak lupa si sipir penjara pun kembali mewanti-wanti Iguchi agar tidak berbuat onar lagi, jika tidak ingin dikurung di tempat ini lagi. Di waktu yang sama, seorang kepala pengawas kepolisian remaja menemui paman dan bibinya Iguchi untuk memperingatkannya agar bisa menjaga Iguchi untuk tidak berbuat onar selama masa percobaan bebasnya. Dan untungnya paman dan bibinya Iguchi ini sangat baik, sebab mereka berdua yang rela akan menjadi walinya Iguchi selama masa percobaan bebasnya dari penjara remajanya. Lalu si paman pun memperkerjakan Iguchi sebagai pelayan di kedainya agar bisa menjauhkan Iguchi dari tindakan kriminal. Tak lupa si paman pun menasihati Iguchi agar tidak membuat masalah di kota ini. Jika tidak, ia sendirilah yang akan menyeret Iguchi dan membawanya ke penjara remaja. Mendengar hal itu, Iguchi pun hanya terdiam santuy saja, seolah dia tidak memperdulikan perkataan pamannya. Siang harinya saat Iguchi sedang berada di parkiran Alfa untuk membeli rokok, ia pun tidak sengaja melihat ada sebuah motor Kawasaki FX terparkir di sana. Yang mana motor itu merupakan salah satu motor impiannya yang sangat dia inginkan. Namun tiba-tiba si pemilik motor itu datang dan menegur Iguchi karena telah menyentuh motor kesayangannya. Dan si pemilik motor itu bernama Abe Kaname. Lalu Abe yang kesal pun mengajak Iguchi untuk baku hantam dengannya. Mendengar hal itu, Iguchi pun sempat terpancing dengan tantangan itu. Namun untungnya ia pun langsung teringat dengan nasihat pamannya agar tidak berbuat onar di kota ini.
Akan tetapi Higuchi pun malah mengajak Abe untuk ikut ke belakang Alpha agar bisa bertarung. Sebab dia yang tidak ingin pertarungannya itu dilihat oleh orang yang biasa saja, yang membuatnya akan dilaporkan dan kembali mendekam di penjara remaja lagi. Mendengar hal itu, Abe pun hanya tersenyum tipis saja dikarenakan ia yang kagum dengan keberanian Higuchi yang mau baku hantam dengannya. Sebelum bertarung, Abe pun mengatakan kalau dia akan memberikan 1 bungkus rokok miliknya kepada Higuchi jika bisa mengalahkannya. Tentu saja Higuchi yang mendengarnya pun semakin bersemangat untuk mengalahkannya. Akan tetapi ternyata Higuchi pun malah mengajak Abe untuk bertarung dengan style sumo alias pakuat dorong-dorong. Dan jika salah satu dari mereka ada yang terjatuh, berarti orang itu yang kalah. Namun Abe yang mendengarnya pun tidak mempedulikan itu dan langsung menghampiri untuk menghajarnya. Terlihat Higuchi yang hanya menghindar saja tanpa melakukan perlawanan apapun. Melihat pukulan Higuchi yang hampir mengenainya, Abe pun akhirnya menyetujui keinginan Higuchi yang ingin bertarung dengan style sumo. Lantas mereka berdua pun langsung padorong-dorong sekuat tenaga. Saat sedang asik padorong-dorong, Higuchi pun berhasil memegang pinggangnya Abe dan langsung meng-smackdown-nya. Dan pada akhirnya Higuchi pun yang berhasil memenangkan pertandingan ini. Sesuai dengan janjinya tadi, Abe pun langsung memberikan rokoknya karena telah kalah dalam pertarungan tersebut. Lalu Abe pun memperkenalkan dirinya kepada Higuchi kalau dirinya itu merupakan seorang wakil ketua geng di Kilihoto, salah satu kelompok gangster di kota Ishido yang cukup ditakuti. Kemudian ia pun meminta kepada Higuchi untuk merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada siapapun kalau dirinya itu telah kalah dalam baku hantam tadi. Bukan karena malu, melainkan demi tetap menjaga keseimbangan kota di wilayah ini. Mendengar hal itu, Higuchi pun menyetujui, lalu ia pun memperkenalkan dirinya juga kepada Abe, bahwa dirinya juga merupakan seorang ketua geng motor Tokyo Komai Outlaw yang berasal dari kota Chiba. Akan tetapi dirinya itu harus tinggal sementara di kota ini karena dia yang masih menjalani masa percobaan bebas dari penjara remaja. Mendengar hal itu, Abe pun tersenyum senang saja karena bisa berkenalan dengan seorang bos gangster jalanan. Lalu ia pun menceritakan tentang gengnya sendiri, yaitu geng Kilihoto yang beranggotakan 100 orang. Geng Kilihoto ini dipimpin oleh seorang pria jabrik bernama Tanah Jawa Atsushi. Memiliki julukan sang dewa penjaga yang mempunyai kekuatan bertarung tidak masuk akal dan tidak pernah terkalahkan. Bahkan 10 orang seperti dirinya masih tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Kedua ada dirinya sendiri, Abe Kaname, wakil ketua geng Kilihoto. Lalu ketiga ada Taguchi Masaru yang memiliki julukan si penjaga Buddha. Dia merupakan anggota terbaik di geng Kilihoto dalam segi kekuatan. Selanjutnya ada kapten penjaga bernama Meguro Suya, si pemikir dan si pengatur strategi dalam geng. Sama dengan yang lainnya, dia juga sangat kuat dalam segi bertarung. Lalu ada si Nagashima Keigo, memiliki julukan si pendekar pedang pembunuh, sekaligus panglima perang di dalam geng Kilihoto. Saking kuatnya dalam bertarung, Abe sendiri juga menganggap bahwa dirinya tidak akan mampu mengalahkannya. Kemudian ada 2 anggota baru yang juga memiliki kekuatan tempur dahsyat. Dia bernama Mutiogo sang dewa petir dan Sawamura Ryo sang dewa angin. Mendengar cerita itu membuat Higuchi pun menjadi semangat untuk tinggal di kota ini, karena ternyata di kota ini banyak orang-orang kuat seperti dirinya. Namun sayangnya ia pun belum bisa menantang mereka lantaran dirinya yang terikat dalam masa percobaan bebas. Keesokan harinya saat Higuchi akan melayani pembeli di restoran pamannya, ia pun sangat terkejut sekali saat melihat Abe yang sedang makan di sana. Lalu Abe pun menyapanya dan mengatakan kalau dirinya itu hanya sekedar mampir saja untuk makan. Saat sedang asik mengobrol, mereka berdua pun tidak sengaja melihat berita televisi yang sedang menyiarkan sebuah berita tentang kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pengemudi mobil.
Menurut polisi yang menanganinya, telah ditemukan beberapa obat-obatan terlarang di dalam mobil tersebut. Melihat berita itu, Abe pun menduga kalau kecelakaan itu disebabkan oleh geng Bakurakan, kelompok pengedar berkedok gangster remaja yang selalu melakukan mengedarkan barang haram di kota itu. Dan kelompok ini pun dipimpin oleh 3 adik kakak bersaudara. Sang kakak tertua bernama Shimohara Kajumasa, kakak kedua bernama Shimohara Koji, dan si bungsu bernama Shimohara Kenjo. Terlihat mereka bertiga yang sedang mengumpulkan para anggotanya untuk membahas peluang bisnis narkobanya. Dalam rapat ini mereka berencana akan memperbesar dan memperluas perdagangan barang haram ke seluruh penjuru kota. Di tengah rapat itu mereka pun sangat dikejutkan dengan kedatangannya ketua geng Neighborhood yang dipimpin oleh Harikawa, yang ingin meminta uang ganti rugi sebesar 1 juta yen kepada Kajumasa dikarenakan anak buahnya yang telah menabrak mobilnya. Tanpa pikir panjang, Kajumasa pun langsung memberikan uang itu kepada Harikawa. Namun ia pun malah menawarkan akan memberikannya 1 juta yen lagi jika Harikawa bisa mengalahkan dalam duel 1 versus 1. Akan tetapi jika Harikawa yang kalah, maka dialah yang harus memberikan 2 juta yen kepadanya. Mendengar hal itu, Harikawa pun menyetujuinya dan terlihat ia pun yang sangat bersemangat untuk mengalahkan Kajumasa. Lalu mereka berdua pun langsung saling menyerang. Pertanda baku hantam solo versus solo pun dimulai. Mantap. Di tengah pertarungan, Kajumasa pun berhasil memojokkan Harikawa dan terus menyerangnya tanpa henti. Pada akhirnya Harikawa pun kalah dalam pertarungan itu. Dan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Harikawa pun harus membayar 2 juta yen kepada Kajumasa. Akan tetapi Harikawa pun hanya mampu membayar 1 juta yen saja, yang membuat Kajumasa pun memaksa Harikawa untuk menjadi prajurit perang dalam gengnya yang akan mereka lakukan melawan geng Kilihoto sebentar lagi. Dan jika menolak, maka Harikawa tidak akan dibiarkan keluar hidup-hidup dari tempat ini. Karena tidak ada pilihan lain, Harikawa pun terpaksa menyetujuinya. Kemudian scene pun berganti kepada Higuchi yang sedang berjalan menuju pulang usai berbelanja bahan makanan untuk restoran pamannya. Di tengah jalan ia pun tidak sengaja berpapasan dengan Abe yang sedang menaiki motor. Lalu Abe pun memberitahukan bahwa dirinya akan pergi ke arena bowling yang merupakan markas gengnya. Maka dari itu ia pun mengajak Higuchi untuk ikut dengannya agar bisa diperkenalkan kepada teman-temannya. Saat dalam perjalanan, Abe pun bercerita bahwa saat dulu pernah ada perang besar di kota ini yang melibatkan keempat geng besar penyeimbang kota. Keempat geng ini ada geng Gurau, Kilihoto, Asura, dan SID. Siapa sangka perang besar itu pun benar-benar berubah menjadi tragedi berdarah, dan bahkan banyak sekali anggota dari masing-masing geng yang meninggal. Akibat perang itulah membuat keempat geng ini bersepakat untuk melakukan gencatan senjata untuk mencegah perang besar terjadi lagi. Singkat cerita, Abe dan Higuchi pun sempat juga ke arena bowling. Dan sesampainya di sana, Higuchi pun malah tidak disambut baik oleh teman-temannya Abe, karena mereka yang menganggap kalau Higuchi merupakan pria lemah. Tentu saja Higuchi yang mendengarnya pun mulai merasa geram dan ingin menghajar mereka. Namun tiba-tiba saja datang sang pemimpin geng yaitu Tanajawa yang meminta mereka untuk berhenti menghina Higuchi. Setelah mengatakan itu, Tanajawa pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang ketua geng Hilikoto kepada Higuchi. Namun Higuchi tidak mempedulikannya sebab dia yang masih kesal kepada para anggota geng Hilikoto yang telah meremehkannya tadi. Bahkan Higuchi juga langsung menantang mereka untuk berkelahi. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba saja datang seorang wanita menghampiri mereka. Yang sontak saja teman-temannya Abe termasuk si ketua Tanajawa langsung menunduk dan ketakutan kepada si wanita ini. Dan siapakah dia sebenarnya? Ternyata wanita ini bernama Chihiro. Dia hanya seorang pekerja tetap di tempat bowling ini saja. Dan belum ada alasan yang jelas mengapa mereka bisa takut kepadanya. Berbeda dengan yang lain, Higuchi justru malah berani memarahi Chihiro karena telah mencampuri urusannya. Dengan lantang Higuchi berkata bahwa dirinya itu tidak bisa menerima dan mentolerir orang yang telah merendahkan dirinya. Mendengar itu, Chihiro pun menjadi kesal kepada Higuchi dan itulah salah satu alasan mengapa ia sangat membenci seorang gangster.
Sebab seorang gangster hidupnya hanya baku hantam saja demi mementingkan yang namanya sebuah harga diri. Tanpa memikirkan reaksi orang-orang di sekitarnya, lalu Chihiro yang masih kesal pun mempersilahkan Iguchi untuk baku hantam sepuasnya di tempat ini. Akan tetapi ia sendiri akan segera menelpon polisi untuk datang ke tempat ini. Sampai akhirnya Iguchi pun takut dengan ancamannya dan ia pun memilih untuk diam dengan penuh kekesalan kepada Chihiro. Selepas Chihiro pergi, Abe pun menceritakan tentang Chihiro kepada Iguchi, yang mana Chihiro ini merupakan adik dari Minigawa Yasuke, mantan ketua generasi kelima dari geng Kilihoto. Dan siapa sangka kakaknya Chihiro telah meninggal di tragedi perang besar yang telah dia ceritakan sebelumnya. Dan itulah alasan mengapa Chihiro sangat membenci sekali dengan gangster. Dan bahkan Chihiro bertekad untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Lalu Abe termasuk para anggota geng Kilihoto akan selalu menjaga Chihiro jika ada yang berani menyakitinya. Waktu pun berlalu, terlihat Iguchi yang sedang berada di tempatnya Abe. Lalu salah satu temannya Abe pun datang dan memberitahukan bahwa geng Bakurakan telah melakukan penyerangan terhadap geng Kilihoto saat malam tadi. Bahkan 3 bersaudara yang merupakan ketua dari geng Bakurakan turun tangan untuk memimpin penyerangan ini. Lalu menurut info dari para anggota, mereka melihat setiga bersaudara ini mampu membantai banyak anggota dari geng Kilihoto, terutama Kazumasa, si kakak tertua yang hanya menjadikan penyerangan ini sebagai mainan saja. Sebab tujuan sebenarnya dia melakukan penyerangan ini agar bisa menguasai wilayah geng Kilihoto demi bisa memperluas jaringan bisnis narkoboynya. Mendengar kabar itu, Abe dan para anggota inti dari geng Kilihoto pun langsung berkumpul di markas untuk membahasnya. Di sana Abe dan teman-temannya berencana ingin melakukan penyerangan balik untuk balas dendam. Namun sayangnya anggota dari geng mereka telah banyak berkurang akibat penyerangan semalam. Sedangkan geng musuh yang akan mereka lawan memiliki pasukan banyak, yang pastinya akan sangat sulit untuk dikalahkan. Sedangkan di luar arena bowling terlihat Iguchi pun yang tidak sengaja melihat Chihiro yang sedang berdoa di lokasi tempat kakaknya mati. Melihat hal itu, ia pun menghampirinya untuk ikut berduka. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang geng Bakurakan yang ingin menyerang markasnya geng Kilihoto. Lalu kedua geng ini pun bertemu untuk mulai melakukan perang. Melihat hal itu, Chihiro pun mencoba untuk menghentikan pertikaian itu agar tidak ada yang terluka. Namun Kazumasa malah langsung menamparnya yang membuat Iguchi pun marah dan ingin membalasnya. Tapi sialnya, tiba-tiba saja adik Kazumasa lebih dulu menyerangnya menggunakan kunci Inggris. Di tengah kondisinya yang berdarah, Iguchi pun malah langsung teringat dengan dirinya yang masih dalam hukuman percobaan bebas. Sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk menghajar adik si Kazumasa dan akan menyerangnya di lain waktu. Lalu Tanajawa pun menanyakan kepada Kazumasa mengapa mereka berani menyerang gengnya. Apakah Kazumasa ingin menyingkirkan gengnya agar bisa menjadi salah satu dari 4 besar di geng di kota? Keesokan harinya saat di kedai, Iguchi pun sedikit terkejut saat melihat Tanajawa makan di kedai pamannya. Lalu ia pun menghampirinya untuk mengobrol. Saat sedang asik mengobrol, mereka berdua pun dikejutkan dengan 2 orang yang berteriak kencang hanya untuk meminta bil pembayaran saja. Bahkan parahnya lagi, si pelanggan itu memarahi dan menghina bibinya Iguchi. Dan tentu saja Iguchi pun merasa tidak terima dan langsung menghampiri si pelanggan rehenya itu. Namun untungnya si bibi menahannya sebab dia yang tidak ingin Iguchi masuk ke penjara remaja lagi karena dianggap berbuat onar. Sedangkan Tanajawa yang melihatnya pun agak sedikit geram dengan si orang itu. Lalu tanpa sepengetahuan Iguchi, ia pun pergi keluar untuk memberikan pelajaran dan menghabisi si pelanggan rehe ini. Setelah selesai menghabisinya, Tanajawa pun kembali menemui Iguchi untuk mengajaknya jalan-jalan ke pantai. Ketika di sana, Tanajawa pun mengajak Iguchi untuk bergabung ke dalam geng Kilihoto agar dia dan para anggotanya bisa menjaga Iguchi dari geng Bakurakan.
Sebab dirinya yang khawatir Iguchi akan diincar oleh geng Bakurakan juga karena sikapnya yang keras saat di arena bowling semalam. Mendengar hal itu, Iguchi pun mengatakan bahwa dirinya itu tidak bisa memberikan jawaban sekarang kepada Tanah Jawa. Namun yang pasti dirinya itu akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengan geng Bakurakan. Kemudian scene pun berganti kepada Kazumasa yang sedang memberikan arahan kepada para anggotanya mengenai rancangan penyerbuan terhadap geng Kilihoto. Di dalam rencana itu, Kazumasa akan mengumpulkan semua pasukannya di dalam jumlah kekuatan penuh demi bisa menaklukkan geng Kilihoto. Dan rencananya mereka akan mulai bergerak dalam waktu beberapa hari lagi. Tanpa dia ketahui kalau rencananya itu telah didengar oleh adiknya Ryo yang kebetulan sedang berada di sana. Ini bebenguknya cuy. Yang mana Ryo itu merupakan salah satu anggota inti di geng Kilihoto. Mendengar hal itu, si adik pun berencana untuk pergi keluar agar bisa mengabari kakaknya untuk membocorkan informasi ini. Namun sialnya si adik malah ketahuan oleh Kazumasa dan dipaksa untuk mengonsumsi narkoba. Di waktu yang sama, para anggota geng Kilihoto sedang makan bersama di kedainya Paman Iguchi. Saat sedang asik makan, handphone Ryo pun berdering karena ada yang menelponnya. Tanpa sepengetahuan siapa-siapa, dirinya pun pergi keluar untuk mengangkat telepon itu. Dan kebetulan sekali salah satu anggota geng Kilihoto tidak sengaja melihatnya dan merasa curiga dengan Ryo yang sedang menelpon di luar. Singkatnya, setelah selesai makan, Abe pun mengajak Iguchi untuk mengobrol berdua dengannya. Yang mana Abe meminta Iguchi untuk tidak terlibat lagi dengan geng Bakurakan karena dirinya tidak ingin melihat Iguchi kembali lagi ke penjara remaja. Namun Iguchi menolaknya dan akan tetap menghancurkan geng Bakurakan sendirian karena telah menjatuhkan harga dirinya. Saking emosinya dengan nama geng Bakurakan, Iguchi pun melampiaskan kemarahannya kepada Abe dengan cara membantingkan tubuhnya Abe sangat keras, yang membuat Abe pun mengalami luka sedang di pergelangan bahunya. Suara dentuman tadi pun tidak sengaja didengar oleh Chihiro. Lalu Chihiro yang heran pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Namun mereka berdua hanya terdiam saja dan tidak ada yang mau menjawabnya. Di sini Iguchi pun menawarkan diri akan mengantarkan Chihiro pulang ke rumahnya. Dan Chihiro pun menyetujuinya. Saat di perjalanan, Chihiro pun kembali bertanya lagi apa yang sebenarnya terjadi tadi. Lalu Iguchi pun menjawab bahwa dia telah membanting Abe dengan keras karena kesal kepada Abe yang telah meninjunya. Tapi jangan khawatir karena itu bukanlah sebuah perkelahian, melainkan hanya gurau saja. Sebab jika hal tadi merupakan pergelutan, sudah pasti dirinya akan dimasukkan ke penjara remaja lagi. Mendengar hal itu, Chihiro pun agak sedikit terkejut saat mengetahui kalau Iguchi pernah masuk ke dalam penjara. Di waktu yang sama, Abe pun sedang merasa kesal kepada Iguchi yang telah membantingnya tadi. Meskipun begitu, ia pun tidak akan membalasnya. Sebab Abe yang langsung tersentuh saat tersadar bahwa sebenarnya Iguchi sedang berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri demi tidak melibatkan mereka. Saat sedang ngarasakeun bahunya yang sakit, tiba-tiba saja datang segerombol geng Bakurakan yang dipimpin Kenjo langsung mengepungnya. Di waktu yang sama, geng Bakurakan yang dipimpin oleh Koji mendatangi dan menghancurkan kedainya Paman Iguchi. Sedangkan ketua utama yakni Kazumasa mengepung arena bowling yang merupakan markas utama geng Kilihoto. Penyerangan yang mendadak ini telah membuat banyak anggota geng Kilihoto dirawat di rumah sakit. Dan yang hanya selamat hanya Tanah Jawa si ketua saja.
Lalu Higuchi yang mengetahui itu langsung pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kawan-kawannya. Dan ia pun sangat terkejut sekali saat mendengar kalau Sugu si panglima tempur geng mampu dibuat tumbang dan bahkan harus mendapatkan 2 jahitan di kepalanya. Sedangkan wakil ketua yaitu Abe patah tulang rusuk, 1 patah kaki dan 8 luka di bagian tubuhnya. Dan kini ia sedang tidak sadarkan diri alias koma. Lalu temannya Abe pun memberitahu bahwa sebenarnya Abe mampu menahan dan mengalahkan 15 orang sekaligus. Namun saat penyerangan itu Abe sedang mengalami kesakitan di bagian bahunya akibat dibanting oleh Higuchi. Akibatnya Abe pun menjadi kesulitan untuk melawan geng Bakurakan dan harus mengalami luka yang berat. Tak lama kemudian datanglah kepala polisi ke rumah sakit itu untuk meminta keterangan tentang serangan yang telah dilakukan geng Bakurakan kepada geng Kilihoto. Namun sebelum memberikan keterangan, Tanah Jawa pun berkata ke si polisi bahwa Higuchi bukan bagian dari anggota Kilihoto. Hal itu Tanah Jawa katakan agar para polisi ini tidak menangkap Higuchi yang masih menjalani percobaan bebasnya. Di malam harinya terlihat Chihiro yang sedang dalam perjalanan pulang. Akan tetapi tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti di depannya. Yang ternyata di dalam mobil itu ada geng Bakurakan yang langsung menculik Chihiro. Lalu mereka pun memintanya untuk datang ke bangunan kosong pabrik jika ingin menyelamatkan Chihiro. Kemudian scene pun berganti kepada Ryo yang sedang khawatir dan merasa bersalah saat mengetahui teman-temannya banyak dirawat di rumah sakit. Yang tak disangka-sangka kalau dialah orang yang telah membocorkan semua informasi tentang gengnya sendiri kepada geng Bakurakan. Lalu ia pun mengaku kepada Tanah Jawa kalau dirinya itulah yang telah membocorkan semua informasi kepada geng Bakurakan. Dia terpaksa melakukan hal itu karena Kajumasa yang mengancam akan mencekok dirinya dengan narkoba jika tidak mau menurutinya. Mendengar hal itu sang ketua pun marah dan meminta Ryo untuk jangan pernah menemuinya lagi. Tak lama dari itu Tanah Jawa pun mendapatkan telepon dari Keiji yang memberitahukan kalau Chihiro telah diculik dan disekap di bangunan kosong oleh geng Bakurakan. Mendengar hal itu Tanah Jawa pun memutuskan akan pergi sendirian, sebab dia yang tidak mau melihat para teman-temannya terluka lagi. Namun teman-temannya itu menolak dan akan mengikuti kemanapun Tanah Jawa pergi. Pada akhirnya Tanah Jawa dan ketiga temannya pun langsung pergi ke TKP untuk melakukan tawuran besar dengan geng Bakurakan. Mantap! Di waktu yang sama saat Higuchi sedang membersihkan sisa-sisa kerusakan di kedai pamannya, ia pun ditemui oleh Keiji yang ingin memberitahukan kalau Chihiro telah diculik oleh geng Bakurakan. Dan kini Tanah Jawa beserta ketiga temannya sedang pergi ke sana juga untuk menyelamatkan Chihiro. Mendengar hal itu Higuchi pun dengan cepat bergegas pergi untuk menyusul mereka. Dan singkatnya, Higuchi dan para anggota geng pun telah sampai ke gudang kosong tempat Chihiro disikap. Terlihat di sana sudah ada ratusan orang anggota geng Bakurakan yang sudah menunggunya dari tadi. Dan inilah yang terjadi. Terlihat Higuchi dan kawan-kawan sedikit kewalahan menghadapi geng Bakurakan yang berjumlah banyak. Tapi hal itu bukanlah masalah besar bagi mereka, dan terus maju melawan mereka demi menyelamatkan Chihiro yang berada di atap gedung. Keiji dan teman-temannya yang lain akan menahan para musuh dari bawah agar Higuchi dan Tanah Jawa bisa pergi ke atap gedung. Dan singkatnya mereka berdua pun telah sampai di ruangan tempat Chihiro disekap. Namun sialnya mereka berdua pun malah kembali dihadang oleh adiknya si Kajumasa goblok. Lalu Tanah Jawa pun meminta Higuchi untuk menghadapinya, sedangkan dia sendirilah yang akan naik ke atap gedung untuk melawan si Kajumasa yang sudah menunggunya dari tadi. Sampai akhirnya terjadilah baku hantam Solo versus Solo, Higuchi versus adiknya Kajumasa. Sedangkan Tanah Jawa melawan Kajumasa, ketua versus ketua.
Dan singkatnya, Tanah Jawa dan Iguchi pun telah berhasil mengalahkan lawannya masing-masing. Namun sialnya tiba-tiba Kajumasa pun kembali bangkit sambil menodongkan senjata pistol kepada mereka berdua. Di situasi yang menegangkan ini, adiknya Kajumasa yang telah dikalahkan oleh Iguchi memaksakan berdiri dan langsung membogem Kajumasa dari belakang menggunakan kunci Inggris. Dikarenakan ia yang tidak suka kepada kakaknya yang nekat ingin menembak Tanah Jawa setelah dikalahkan. Lalu si adik pun malah menyuruh Iguchi, Tanah Jawa, dan Chihiro untuk segera pergi lewat pintu belakang, sebab para polisi yang sedang menuju ke sini. Mantap, respect. Dan benar saja, para polisi pun langsung berdatangan ke sana untuk menangkap mereka. Namun untungnya Iguchi beserta teman-temannya telah lebih dulu pergi sebelum para polisi datang. Dan pada akhirnya, para polisi pun hanya menangkap geng Bakurakan yang telah melakukan tawuran. Beberapa hari pun berlalu, keadaan kota pun kembali damai. Terlihat Abe yang sudah tersadar dari komanya dan mereka semua pun merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang mantap sekali.